Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa saja yang membatalkan pada puasa. Saya kutip dari kitab Safinatun Najah pasal ke-68, ada ya halaman 113 kalau dalam kitab yang saya bawa ini. Yang dapat membatalkan puasa dalam arti puasanya akan menjadi tidak sah. Dalam kitab Safinatun Najah fi madhabi Imam Asy-Syafi'i banyaknya ada 7. Faslun yabtulu as-saumu, batal pelaksanaan puasa dalam artian puasanya tidak sah, dalam arti pula puasanya akan menjadi pasif. Pertama, biridatin, dengan penyebab yaitu murtad. Apa yang dimaksud dengan murtad di sini yang dapat membatalkan puasa ialah murtad rujuun anil islam ila kufrin, keluarnya dari keislaman pindah kepada kekufuran, maka puasanya akan menjadi batal. Wahaidin wanifasin, yang kedua dan ketiga yang dapat membatalkan puasa itu ialah ketika datang haid dan nifas. Ini khusus bagi perempuan. Ketika perempuan sedang puasa lalu datanglah damu haidin, darah haid, wanifasin ataupun darah nifas, maka puasanya akan menjadi batal. Seperti dalam pembahasan sebelumnya dibahas bahwa yang dinamakan haid itu ialah damun tobi'iyatun yakhruju min aqsarhimil mar'ati bi auqatin makhsusatin. Damun tobi'iyah, darah tabiat yang keluar dari aqsarhimil mar'ati, dari rahim seorang perempuan dengan waktu yang ditentukan. Nah, ketika darah haid tersebut datang manakala perempuan sedang melaksanakan puasa, maka puasanya akan menjadi batal. Begitu pula nifas. Wa wiladatin, selanjutnya yang keempat yang dapat membatalkan puasa itu ialah ketika seorang perempuan melahirkan. Berarti ini contohnya seorang perempuan yang sedang hamil, lalu dia kuat melaksanakan puasa, dan ketika sedang berpuasa tiba-tiba dia melahirkan, maka otomatis dengan melahirkan tersebut puasanya akan menjadi batal. Wajununin, selanjutnya yang dapat membatalkan puasa ialah junun, gila, hilang akal sehatnya. Nah, junun, gila, ataupun hilang akal sehatnya itu dapat membatalkan puasa. Walau lahdotan, ini meskipun dalam keadaan gila tersebut sebentar, artinya junun dapat membatalkan puasa meskipun junun tersebut hanya dengan jangka waktu yang sangat sebentar, 1 detik lah, 2 detik lah, lahdotan. Para ulama banyak menafsirkan lahdotan di sini bisa hanya sekedipan mata, 1 detik, 2 detik, pokoknya namanya lahdotan ya sebentar, mau sebentar ataupun lama, intinya ketika seorang sedang berpuasa lalu dia gila, maka puasanya akan menjadi batal. Wabi igma'in, lalu yang dapat membatalkan puasa itu yang selanjutnya nomor ke-6 ya igma. Apa igma itu? Kalau dalam bahasa Indonesia banyak ulama yang menafsirkan igma itu ialah artinya pingsan.
dalam bahasa Sunda ada yang memberi makna, yaitu igma tersebut bisa dinamakan dengan sakalor. Kita ambil yang lebih gampang, contohnya para ulama pernah berpendapat igma di sini seperti halnya contohnya pingsan. Manakala seorang sedang berpuasa lalu dia pingsan, maka dia akan menjadi penyebab penghalang ketidaksahnya puasa, artinya batal puasanya. Wasakarin begitu juga, sakar, hilang akal. Sakar dengan jalan mabuk, tak ada berarti sengaja menghilangkan akalnya, sengaja melakukan yang memabukkan ketika berpuasa, maka puasanya akan menjadi batal. Cuman sakarin dan igma, pingsan dan memabukkan, yang dapat membatalkan puasa itu in amma jami'an nahari, ketika igma dan sakar, ketika pingsan dan memabukkan yang disengaja, yang dapat membatalkan puasa tersebut dapat menghabiskan seluruh waktu siang di waktu puasa. Berarti ketika igma dan sakar hanya dengan jarak waktu sebentar yang tidak menghabiskan seluruh siang di waktu puasa, itu tidak akan membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya ada 7 yang dapat membatalkan puasa. Pertama, murtad. Kedua, haid. 3, nifas. 4, melahirkan. Kelima, yaitu gila. Nah, yang 5 ini meskipun sebentar dapat membatalkan puasa. Nah, kalau yang ke-6 dan ke-7, igma dan sakar, itu dapat membatalkan puasanya manakala igma dan sakar tersebut pingsan dan memabukkan dengan cara yang sengaja, itu ketika memabukkannya, ketika pingsannya menghabiskan seluruh hari di waktu puasa. Itu baru puasanya akan menjadi batal, artinya tidak sah. Itulah yang dapat membatalkan puasa yang kami kutip dari kitab Safinatun Najah fi madhabi Imam Asy-Syafi'i. Mohon maaf atas segala kekurangannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.